الفاتحة أن الله يجعلنا وذريتنا وجيراننا أجمعين من عباده المتقين الثابتين على قدم القويم في صحبة هذا الرسول الكريم، وأدخلنا في حزب أهل الله المفلحين، ويمن بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة، ويجعلنا وذرياتنا أجمعين من الراضين المرضيين الهادين المهديين، ومن حضر هذا الجمع العظيم يكتبه الله من عباده المتقين الصالحين. وإن الله يحيي القلوب لما أحيا به قلوب العارفين، ويكتبنا وذرياتنا في ديوان عباده المتقين، ويثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله الذي فقه في دينه من اصطفاه من العلماء، يهتدي بهم كل ضال في هلاك الظلم والجهلاء، واختار منهم الزهاد والحكماء والكرماء، وفضل بهم العارف بالله والصفات والأسماء، وأرزقهم المحبة وحقيقة الأشياء من الأرض والسماء. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه وسادات الأولياء، وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وقال سفيان ابن عيينة رضي الله عنه: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul bersama dalam memperingati haul almarhum guru kita semua, Kiai Haji Rizali Muhammad Nur. Semoga rahmat Allah tercurah kepada kita semua. Amin, amin, amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ustaz Rizali Muhammad Nur, demikian para santri awal menyebutnya secara ta'zim dan penuh kehormatan. Ustaz Rizali berasal dari Kalimantan Selatan, tepatnya dari Barabai. Barabai merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Barabai juga dikenal sebagai basis keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar Banjar yang sangat populer. Ustaz Rizali lahir dan dibesarkan di Kampung Qadi. Disebut Kampung Qadi karena di kampung ini lahir banyak qadi. Ayah kandung Ustaz Rizali, Haji Muhammad Nurani bin Haji Muhammad Mukhtar, adalah seorang pegawai pemerintah Kerapatan Qadi, istilah sekarang pengadilan agama. Sang ayah berprofesi sebagai panitra pada pengadilan agama Barabai, yang ketika itu namanya Kerapatan Qadi Barabai. Kerapatan Qadi Barabai merupakan salah satu pengadilan agama yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang menjadi bagian wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kerapatan Qadi Besar Kalimantan Selatan. Secara genealogi, Ustaz Rizali termasuk keturunan mufti dan qadi, sebab kakek Ustaz Rizali yang bernama Haji Muhammad Mukhtar bin Haji Muhammad Hasan adalah qadi, bahkan merupakan qadi pertama di Barabai. Adapun silsilah Ustaz Rizali bersambung langsung kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, melalui putranya Abu Naim terus ke bawah langsung garis lurus kepada ibu kandung Hajah Tengku Suwasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ustaz Rizali belajar Al-Quran pertama kali kepada sang ayah, Haji Muhammad Nurani bin Mukhtar. Sedangkan ilmu-ilmu keislaman belajar kepada sang kakak Haji Fauzi Nurani, Allah yarhamu. Sang kakak adalah alumni pesantren Ibnul Amin. Kepada sang kakak Ustaz Rizali belajar beberapa kitab kuning dasar, di antaranya Matnu Al-Jurumiyah, gramatika dasar bahasa Arab dalam bidang nahwu sintaks, Amthilah Tasrifiyah, gramatika bahasa Arab bidang saraf morfologi, dan Fathul Qarib, kitab fikih.
Selain mengaji kitab kepada sang kakak, Ustaz Rizali juga belajar Al-Quran secara talaqi kepada Tuan Guru Muallim Haji Ahmad. Di bidang fasahah dan teknik nafas, belajar kepada Tuan Guru Haji Abdul Muttalib di Martapura. Martapura merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Martapura dikenal dengan julukan kota intan dan kota santri. Disebut kota santri karena di Martapura terdapat puluhan pesantren. Salah satu di antaranya yang paling terkenal dan terbesar adalah pesantren Darussalam. Guru Al-Quran Ustaz Rizali lainnya adalah Tuan Guru Haji Rafi'i. Dalam catatan biografi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau yang dikenal dengan nama Abah Guru Sekumpul, pernah belajar kepada Tuan Guru Haji Rafi'i. Tuan Guru Haji Rafi'i adalah guru Abah Guru Sekumpul di Ibtidaiyah. Selanjutnya, untuk sampai ke rumah Tuan Guru Haji Abdul Muttalib di Martapura, Ustaz Rizali menggunakan bus. Jarak antara Barabai dan Martapura sekitar 120 km dengan menempuh waktu sekitar 6 jam. Semula Ustaz Rizali diantar sang ayah Haji Nurani. Ketika itu Ustaz Rizali berumur 17-18 tahun. Sedangkan untuk kembali ke Barabai, Ustaz Rizali pulang sendiri. Karena itu biasanya tidak pulang pergi, melainkan menginap di rumah Tuan Guru Haji Abdul Muttalib. Tuan Guru Haji Abdul Muttalib masih merupakan zuriat dan keturunan kelima Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena itu, dari sisi sanad mata rantai keilmuan Al-Quran, Ustaz Rizali memiliki ketersambungan keilmuan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sementara Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tinggal di Haramain, Mekah dan Madinah selama 30 tahun. Di Haramain, beliau belajar di antaranya kepada Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri, Syekh Muhammad Al-Murtada bin Muhammad Az-Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Salim bin Abdullah Al-Basri, Syekh Siddiq bin Umar Khan, Syekh Abdullah bin Hijazi Syarqawi, Syekh Abdul Ghani bin Muhammad Hilal, Syekh Abis Al-Sandi, Syekh Abdul Wahhab Al-Quntawi, dan Syekh Abdullah Mirghani. Ustaz Rizali juga belajar tahsin kepada Haji Abdul Qadir Hasan yang dikenal dengan nama Guru Tuha. Beliau pemimpin pondok pesantren Darussalam Martapura keempat, yaitu pada tahun 1940 sampai 1959. Menurut penuturan Ustaz Rizali, Guru Tuha termasuk saudara sepupu dengan kakek beliau, Qadhi Haji Muhammad Mukhtar. Hadirin yang dimuliakan Allah, bila sang kakak Ki Haji Fauzi Nurani terpelajar dalam bidang fikih, maka sang adik mengkhususkan diri pada Al-Quran, khususnya aspek tilawah. Aspek ini sejak kecil telah diminati Ustaz Rizali dengan berguru kepada sejumlah tuan guru di Barabai dan Martapura. Pengetahuan yang diperoleh sejak kecil itu boleh jadi bersifat teoretik, sedangkan secara praktis didemonstrasikan dengan cara mengikuti lomba-lomba tilawah pada event musabaqah tilawatil Quran, baik ketika masih duduk pada sekolah menengah tingkat pertama Thanawiyah, sekolah menengah tingkat atas Aliyah, bahkan semasa menjadi mahasiswa Jami'ah. Semua event MTQ atau musabaqah tilawatil Quran yang diikuti Ustaz Rizali sejak masa Thanawiyah, Aliyah dan Jami'ah lebih bersifat alamiah daripada ilmiah. Ustaz Rizali termasuk dalam kategori qari ilmiah. Beliau terpelajar dalam bidang tilawah. Karena itu beliau dapat menjelaskan seluk-beluk secara detail tentang pengetahuan tilawah Al-Quran. Ustaz Rizali pun termasuk pada kategori qari amaliyah. Adalah mereka yang menerapkan secara implementatif tilawah Al-Quran dalam kehidupan kesehariannya. Ustaz Rizali tidak pernah meninggalkan tradisi membaca Al-Quran setelah selesai subuh. Sulit menemukan qari'ah yang secara rutin dan berkesinambungan membaca Al-Quran setiap hari kecuali sedikit. Padahal Nabi SAW mengajarkan amalan yang paling dicintai Allah adalah sedikit tapi kontinu. Ahabbul a'mal 'indallah ad-dawam wa in qalla. Untuk memudahkan pemahaman tentang tiga kategori qari'ah di atas, alamiyah, ilmiyah dan amaliyah, dapat diilustrasikan bagaikan cahaya. Cahaya bersifat alamiyah dan tidak dapat direkayasa. Karena itu kepemilikan seseorang terhadap cahaya adalah kepemilikan yang bersifat alamiah. Namun pemilik cahaya dapat menjelaskan seluk-beluk tentang cahaya dan pencahayaan karena ia memiliki pengetahuan dan ilmu tentang cahaya. Dalam konteks ini, ia digolongkan sebagai pemilik cahaya yang ilmiah. Namun pada saat mampu memanfaatkan dan memfungsikan cahaya yang dimilikinya, maka ia sedang mengamalkan fungsi cahaya itu. Dalam konteks ini, cahaya yang dimilikinya menjadi cahaya yang amaliyah, tidak lagi sebatas alamiyah dan ilmiah. Ustaz Rizali
adalah pemilik cahaya yang dengan pengetahuan tentang pencahayaan ia terapkan dalam kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. 50 tahun bersama Al-Quran, mulai tahun 1963 sampai 1969 mulai belajar Al-Quran. Tahun 1969 tiba di Yogyakarta untuk belajar pada IAIN Sunan Kalijaga. Tahun 1970 mulai mengajar Al-Quran di Yogyakarta pada Masjid Asy-Syuhada. Tahun 1975 tiba di Sulawesi Utara. Selama hidup beliau di Sulawesi Utara, beliau mengabdikan diri berkhidmat kepada bangsa dan negara dan kepada umat Islam sebagai pengasuh pesantren Pondok Karya Pembangunan Manado dan sebagai ketua yayasan Karya Islamiyah. Selama masa khidmat beliau di Manado, Sulawesi Utara, beliau diamanahkan pula sebagai pengurus pada BKSAUA, Badan Kerjasama Antar Umat Beragama, FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, BKPaksi, Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakinah Indonesia, DMI, Dewan Masjid Indonesia, IPIM, Ikatan Persaudaraan Imam Masjid, MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan pengurus wilayah pada Nahdlatul Ulama sebagai wakil Rais Syuriah dan pengurus Jam'iyatul Qurra wal Huffaz. Beliau menjadi Dewan Hakim tingkat kota dan provinsi serta nasional dalam berbagai jabatan, baik sebagai Ketua Majelis dan Dewan Pengawas. Pada tahun 2020, tanggal 15 November, bertepatan tanggal 29 Rabiul Awal 1442 Hijriah, beliau berpulang ke rahmatullah saat sedang menjalankan tugas sebagai Ketua Majelis Dewan Hakim Nasional Cabang Tilawah dan Hifdzul Quran golongan anak-anak dan remaja di Masjid Al-Hakim, Padang, Sumatera Barat. Abah Rizali, kami akan terus mengenangmu dengan doa-doa yang terus dipanjatkan, dan pesantren ini akan terus menjadi saksi dan wadah yang tak akan terlupakan hingga akhir zaman pengabdian. Terima kasih atas jasa-jasa dan ilmu yang bermanfaat yang terus mengalir, yang engkau torehkan untuk mencetak kader-kader dan generasi Qur'ani yang telah mengharumkan nama kota Manado dan provinsi Sulawesi Utara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara petikan kalam beliau, yang pertama, niat harus untuk menuntut ilmu. Niat harus dipegang kuat dalam hati kita, didasari dengan keikhlasan, ikhlas untuk berkorban, berjuang dan berdedikasi. Perjuangan tidak boleh berhenti. Yang kedua, jangan jauh dari masjid, jangan jauh dari Al-Quran. Allah Ta'ala pasti memuliakan orang yang dekat dengan Al-Quran. Yang ketiga, santri harus berjuang mengamalkan ilmunya. Laksanakan kewajibanmu, niscaya hakmu akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dalam berbuat taat, diberikan Allah Ta'ala husnul khatimah indal maut, dan masuk surga bighairi hisab. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.